Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Alhamdulillah, di kajian spesial bulan Ramadan ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua, Anda sekalian, juga kita semua para penikmat channel Maziltu Taliban atau MZT Malang Raya selalu diberi keberkahan, panjang umur, sehat afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada hari ini kita masuk ke dalam hadis yang ke-18, Al-Haditsus Tsamin Asyar. Hadis yang menerangkan tentang husnul khuluq. Hadis yang menerangkan, mengajak kita untuk berbuat baik, berakhlak yang baik. Diriwayatkan an Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Dzar Jundub bin Junadah. Abu Dzar itu terkenalnya panggilannya Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari, tapi nama asli beliau adalah Jundub bin Junadah. Wa Abi Abdurrahman, Abi Abdurrahman ini juga julukan, tapi nama beliau adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai mereka berdua. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunt. Takwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan selalu iringilah kejelekan yang muncul dari perbuatanmu dengan al-hasanah, dengan perbuatan kebaikan. Ya, di dalam syarahnya adalah dengan taubat. Tamhuha, niscaya taubat tersebut atau perbuatan yang kebaikan yang dengannya kita mengiringi perbuatan kejelekan yang muncul dari kita, tamhuha, akan menghapuskan kejelekan itu. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan berbuatlah baik kepada seluruh manusia menggunakan akhlak yang baik, ya, dan sebarkanlah atau bergaullah dengan seluruh manusia menggunakan akhlak yang baik. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, wa qala haditsun hasan wa fi ba'di nusakh hasanun sahih. Ya. Naam. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, ya, beliau punya anak namanya Dzar, makanya dinamakan Abu Dzar. Ya. Sahabat Islamnya beliau panjang, ya, di sini dikisahkan. Ya. Panjang sekali. Insya Allah ada kesempatan kita akan menceritakan khusus tentang sebab keislaman beliau. Ya. Intinya ketika beliau mendapatkan kabar berita bahwa Nabi SAW sudah muncul di Mekah, sudah nampak, ya, beliau mengirimkan saudaranya yang bernama Unais untuk datang kepada Nabi ke Mekah dan kemudian kembali membawa berita tentang Nabi untuk Abu Dzar. Ketika Unais ini yang diutus Abu Dzar sudah berangkat ke Mekah, berjumpa dengan Nabi, kemudian kembali kepada Abu Dzar, ya, ditanya, apa yang kau lihat wahai Unais? Dijawab, ra'aituhu yaz'am annallaha arsalah. Aku mendapati bahwa dia, Nabi itu, yaitu Nabi Muhammad, mengaku bahwasanya Allah telah mengutusnya. Wa ra'aituhu ya'muru bimakarimil akhlaq, dan aku mendapatinya bahwa dia mengajak orang, memerintah orang untuk berpegang teguh dengan akhlak-akhlak yang mulia, moral-moral yang mulia, seperti itu. Kemudian Abu Dzar tanya, "Famadza yaqulun nas fi?" Apa yang diucapkan oleh orang-orang tentangnya? Komentarnya manusia tentang dia, tentang Nabi tersebut apa? Dijawab, yaquluna innahu sya'ir wa kahin wa sahir. Mereka manusia mengatakan sesungguhnya dia adalah tukang syair, tukang sihir, dukun, dan seterusnya. Wallahi innahu lasadiq fa innahum lakadzibun. Demi Allah, katanya Unais, demi Allah, sesungguhnya dia adalah orang yang benar, jujur, ya, jujur, dan merekalah orang-orang yang mengatakan
bahwa dia itu pembohong, syair, atau dukun, tukang sihir, itu mereka lah orang-orang yang dusta, orang-orang yang pembohong. Misalnya panjang, sampai sahabat Abu Dzar Al-Ghifari ini masuk ke dalam kota Mekah dan kemudian berjumpa dengan Rasulullah SAW. Setelah itu beliau beriman kepada Rasul SAW. Di sini disebutkan, ya, di sini disebutkan dari sahabat Abu Dzar tadi itu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada, kata Rasulullah. Fi ayyi makan wa fi ayyi zaman. Pada waktu kapanpun dan di tempat manapun, bertakwalah kepada Allah. Kenapa? Karena Allah muttali'un alaik. Allah maha mengetahui kalian, Allah melihat kalian, nadhirun ilaik fi jamil ahwal. Melihat kalian di dalam segala keadaan kalian. Tidak ada yang samar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana takwa tersebut? Takwa sebagaimana yang menjadi makna secara umumnya takwa adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Imam Ghazali mengatakan taqwallah an la yaraka haitsu nahak wa la yafqidaka haitsu amarak. Ya, hendaknya takwa kepada Allah adalah Allah tidak mendapatimu ketika engkau melakukan hal yang dilarang oleh Allah. Allah tidak mendapatimu di dalam hal yang telah Allah larang kepadamu. Jadi Allah enggak iki ketokan nakal, enggak Allah iki kelihatan melakukan ini, Allah enggak melihat kita melakukan itu, atau Allah tidak kehilangan kita di dalam hal yang Allah perintah. Allah perintah kita sholat, Allah enggak kehilangan kita, oh ya ini sholat, ini takwa. Seperti itu. Dan takwa, kalau kita bicara takwa ini babnya panjang sekali dan banyak sekali faedah-faedah tentang takwa, ya. Allah Ta'ala berfirman, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan jangan sekali-kali kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Seperti itu, ya. Kemudian wa ajbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah segala perbuatan kejelekan yang muncul darimu dengan perbuatan kebaikan. Terkadang kita terjerumus dalam sebuah kejelekan, kalimat keluar kalimat yang jelek, perbuatan keluar perbuatan yang jelek, pikiran keluar pikiran yang jelek, langkah terjadi langkah yang jelek, menyesal, kemudian kita iringi dengan perbuatan kebaikan. Saya tadi habis melakukan ini, ya sudah dengan kebaikan, sedekah, puasa, sholat, istighfar, ya, atau maknanya taubat, diiringi dengan taubat. Niscaya perbuatan baik tersebut akan melebur, akan menghapus kejelekan-kejelekan yang barusan muncul dari kita. Seperti itu, ya, seperti itu, ya. Nah, maka daripada itu harus kita perhatikan, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu bisa menghilangkan kejelekan-kejelekan. Seperti itu. Kemudian wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bergaullah, ya, bermuamalahlah, ya, campurilah manusia tapi dengan syarat satu, dengan adab yang baik, akhlak yang bagus. Ya, akhlak yang bagus, tabiat yang bagus, lembut, talaqatul wajh, ya. Khuluqun hasan ini dengan bersikap lembut, tidak kasar. Talaqatul wajh, wajah juga penuh berseri-seri senyum, badzul ma'ruf, mencurahkan kebaikan, kaful adza, menahan perbuatan jelek, jangan mengganggu, maksudnya, ya. Fa inna fa'ila dzalik yurja lahu fid dunyal falah. Orang yang melakukan hal tersebut sangat bisa diharapkan di dunia dia mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan, dan di akhirat dia mendapatkan keselamatan dan kesuksesan dengan surga. Seperti itu. Orang kalau baik, senang senyum, punya kebaikan dicurahkan, dikorbankan, dan menahan dirinya untuk tidak melakukan kebaikan, orang kan banyak yang nyari orang seperti itu. Ya, orang seperti itu banyak yang nyari. Ya, seperti itu.
Di dalam hadis lain Rasulullah bersabda, "Ma min syai'in yudha' fil mizan athqal min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang lebih berat ketika diletakkan di mizan, di timbangan kelak di hari kiamat, yang lebih berat daripada akhlak yang baik. Seperti itu. Ya. Afdalu ma'udiyal mar'u al-khuluqul hasan. Di dalam hadis Rasulullah juga bersabda, paling afdalnya suatu hal yang diberikan oleh Allah kepada seseorang adalah akhlak yang baik. Seperti itu. Jadi seseorang ya tidak dilihat dengan kebaikan tampangnya, kekayaannya, tapi dilihat dan dihargai dengan akhlaknya yang baik. Seperti itu. Diriwayatkan ya, bisanadin hasan anil hasan anil hasan anil hasan anil hasan anjadil hasan. Ya. Apa? In ahsanal hasan al khuluqul hasan. Ya, ini yang meriwayatkan namanya Hasan sampai ke Sayyidina Hasan bin Abi Thalib, anjadil Hasan sampai beliau dari kakeknya sendiri, Jadul Hasan itu Rasulullah. Apa? Inna ahsanal hasan al khuluqul hasan. Sesungguhnya suatu hal yang paling indah, paling baik atau sesungguhnya paling baiknya hal yang paling baik adalah akhlak yang baik. Seperti itu. Ya, seperti itu. Ya, Hasan yang pertama Anil Hasan adalah Hasan ibn Sahal. Anil Hasan lagi dari sahabat Hasan, dari Hasan lagi adalah Hasan bin Dinar. Anil Hasan lagi ini Hasan al-Basri. Anil Hasan lagi Hasan bin Ali. Anjadil Hasan yaitu Rasulullah SAW. Riwayatnya tadi matanya adalah Inna ahsanal hasan al khuluqul hasan. Sesungguhnya paling bagusnya hal yang bagus, hal yang baik adalah akhlak yang baik. Seperti itu. Semoga ini wa khaliqin nas, dan berbuatlah baik kepada semua manusia bi khuluqin hasan, menggunakan akhlak yang bukan hanya kepada umat Islam, sesama teman atau keluarga, semua manusia. Berbuat baik kepada semua, khaliqin nas, semua manusia. Seperti itu. Di dalam ayat atau firman Allah Ta'ala berfirman, wa qulu linnasi husna, berkatalah baik kepada manusia, semuanya, tidak terkecuali. Seperti itu. Ya, semuanya. Seperti itu. Tidak gampang mengecam orang yang berbuat salah. Orang yang berbuat salah pun kita perlakukan dengan baik. Ya, karena apabila kesalahan kita balas dengan kesalahan, jadinya dua kesalahan. Akan timbul dua kesalahan di situ. Al khata' bil khata', khata'an. Muncullah dua kesalahan. Seperti itu. Ya, semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menghiasi diri kita dengan akhlak-akhlak yang indah, akhlak-akhlak yang baik, yang mulia, dan semoga akhlak yang mulia itu betul-betul kokoh di dalam diri kita sehingga kita dapat meraih kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena awalan nas bi yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa, di dalam hadis kata Rasulullah, orang yang paling dekat denganku di hari kiamat kelak adalah yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Semoga kita dapat meraih kedekatan dengan Rasulullah SAW melalui jalur akhlak yang mulia ini tadi, akhlak yang baik tadi ini. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.